tinggi Karena lagi. jadi dokter kan nggak bisa lagi, Ya, bro. ada. Ada. Cita-cita saya mau jadi wali kota Batam. Ya kan? Diki Wijaya. Masuk, bro. Salam Covid. Salam COVID. Semoga semuanya sehat. Amin. Oke, apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Sekarang di mana posisi? Bajunya soalnya putih-putih. sekarang kita nangkring itu kalau kata orang Betawi bilang Ah, di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. selaku Selaku sekretaris. Kabarnya sekretaris. Ya, Kabarnya sekretaris dinas Ya. BP2RD. betul. Sudah 1 tahun yang lalu Luar jadi sekretaris biasa. BP2RD Provinsi Kepri. Nah, sebelum sampai di BP2RD, kan tentu sebagai pegawai negeri, kalau duduk sebagai sekretaris itu kan tentu sudah ada beberapa tangga lah yang dilewati. Sejarahnya masuk pegawai negeri itu dari mana sebenarnya? Panjang ceritanya. Jadi awal masuk ke Batam itu tahun 94. Ya. 94 ke Batam dengan tragedi kecelakaan sebenarnya ke Batam. Kecelakaannya adalah diusir oleh ibu waktu itu. Nanti cerita pengusiran saya akan cerita dengan sahabat saya yang belum tahu itu kan. 94 saya di Batam, saya kepingin kerja waktu itu karena saya ingin berubah waktu itu kan. 94 saya bekerja di perusahaan retail dulu Di Batam. di Batam, Matahari Putra Prima. Oh, dulu. Matahari. Waktu masih di sekarang kalau nggak salah yang di rehab itu ya? Apa yang di Yang direhab di Mayakoro tuh di Batam Mayakoro, Center. Batam Center. 6 bulan di sana ada penerimaan waktu itu di Otorita Batam. Saya coba dengan bermodal ijazah SMA yang nilai ijazah 6 semua, saya coba memberanikan diri untuk mengadu nasib di Otorita Batam waktu itu. Tes dan alhamdulillah tahun 95 saya diterima sebagai pegawai honor golongan 2A di Otorita Batam. Otorita Batam. Itulah dasar sampai saat ini. Jadi dimulai dari Otorita Batam dengan berbekal ijazah SMA dengan nilai sempurna 6 semua. sempurna 6. Nah, setelah itu sekarang kan di provinsi. Ya. Berapa tahun di Otorita Batam? Pas saya diterima di BPO tahun 95 sampai akhirnya di tahun 2001 saya dapat ijazah S1, 2003 ijazah S2, berkarir sebagai kepala seksi pertama di Otorita Batam dulu sebagai Kasubag Protokol, dan terakhir saya bisa pindah ke provinsi atas bantuan sahabat saya Burhanuddin Nur yang sekarang sedang mewawancari saya. Ya, kemarin kita awal kenal kalau nggak salah kan bro di protokol. Di protokol, ya. Waktu itu Diki tuh orangnya sangat mobile ya. Mobile. Ya karena di protokol. Betul. Jadi ada ceritanya juga waktu di protokol juga nggak serta-merta. Karena dulu jabatan Kasubag Protokol OB itu jabatan paling strategis, jabatan paling yang ditakuti orang dan jabatan yang paling penuh tantangan dan risiko. Kenapa? Karena waktu itu jabatan Kasubag Protokol harus diduduki atau ditempati seharusnya orang-orang yang sebenarnya waktu itu layak gitu loh untuk duduk di situ dengan kemampuan leadershipnya, kemampuan bahasanya, dan kemampuan meng-hire semua kegiatan-kegiatan yang ada di Batam waktu itu. Karena dulu Otorita Batam semua yang merangkai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan acara baik yang sifatnya domestik dan internasional, dari kunjungan duta besar sampai dengan kunjungan presiden, itulah Kasubag Protokol. Dan alhamdulillah waktu itu saya anak kampung walaupun dari Jakarta, saya bisa menduduki jabatan itu. Dan itu sebenarnya jabatan itu diberikan hadiah sebenarnya kalau saya buka rahasianya. Hadiah dari sahabat saya lagi, Burhan lagi yang beri hadiah jabatan itu. Jadi itulah kenang-kenangan saya di sana dari sahabat saya ini. Iya, karena dulu kan kita lihat Otorita ini kan semacam sebuah negara kecil ya. Iya, betul. Artinya presiden, menteri, dan yang menjabat ketua Otorita waktu itu kan orang-orang hebat. Betul. Artinya memang perlu pelayanan, perlu standar yang sama dengan melayani seorang menteri atau. Jadi memang kenangan-kenangan itu yang kita, kalau saya sampaikan bahwa jangan sekali-sekali mengatakan tidak mampu sebelum kita mencoba. Jadi artinya memang kita harus mencoba sesuatu apapun walaupun itu sulit. Insya Allah kita akan bisa.
Nah sekarang di sekretaris BP2RD. Iya. Jadi BP2RD ini kan kalau singkatan tuh kan banyak orang paham. Ini namanya Dispendal gitu ya. Iya. Ini Dispenda. Artinya ini sebuah jabatan yang kata orang jabatan tempatnya basah nih soalnya. Betul nih kan. juga. Karena uang itu kan Iya. dapatnya dari Dispenda Betul. gitu. Dispenda. Nah sekarang selama menjadi sekretaris Dispenda, apa yang menarik di situ? Karena itu kan juga jabatan yang agak risiko juga itu. Ya, sebenarnya semua pekerjaan, semua posisi menjadi menarik tergantung kita gitu ya. Kita tahu bahwa BP2RD yang dulu bernama Dispenda, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai koordinator penerimaan pajak cukup besar memang APBD yang kita harus cari tiap satu tahunnya. Hampir seperti tahun 2020 kita harus mendapatkan 3,9 triliun harusnya. Namun demikian yang disampaikan tadi oleh Mas Burhan terkait masalah jabatan sekretaris badan, tentu adalah jabatan yang memang agak serius, jabatan yang memang mungkin dikatakan banyak diinginkan orang karena jabatan itu dianggap basah. Padahal tidak demikian sebenarnya. Kalau bicara masalah uang, memang di situ tempatnya. Tapi sekarang kita tahu bahwa seluruh OPD baik di tingkat 2 dan tingkat 1 kita sudah menggunakan sistem online. Ya, jadi sekarang dengan jabatan sekretaris Dispenda, terus tadi ada cerita bahwa ke Batam itu sebenarnya kecelakaan. Ya. Apalagi diusir oleh seorang ibu itu kan luar biasa itu, Iya, bro. Apa betul. masalahnya? Kecil saya memang termasuk anak yang rajin ya. Dari kecil, Maksudnya rajin apa? Rajin bandar? enggak, dari kecil tuh saya tinggal sama nenek ya, tinggal sama nenek ya, kerja saya itu berjualan sementara berdagang bantu nenek gitu lah. Sehingga sekolah saya juga bagus waktu itu kan. Dan alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 walaupun saya bisa bacanya kelas 2 Bisa baca di kelas 2 di kelas SD? 2 waktu itu. Jadi kelas 1 SD ngapain aja, Saya bro? diam aja ngeliatin orang belajar, saya dengerin aja, saya lihat, ditanya bisa enggak, tapi naik juga. Tapi saya buktikan di kelas 2, 3, dan 4 saya bisa ranking 1, 2, 3 sampai kelas 6 Oh, gitu. sampai kelas 6 SD Nah, di Jakarta. Itu di Jakarta. Itu pun belas kasihan seorang guru untuk menaikkan saya ke kelas 2 yang semestinya nggak bisa naik karena memang nggak bisa baca. Ya maksudnya dari kelas 1 kelas 2-nya kan. Ya, harusnya Tapi tidak kan naik. setelah itu kan juara, bro. Ya. Artinya ya sebenarnya pintar juga sebenarnya. Hanya mungkin karena Proses barangkali. proses. Agak degil juga lah mungkin waktu kecil. Belum. Jadi Oh, kelas belum. 1 sampai kelas 6 Jadi terus mulai degilnya kapan? SMP. Oh, SMP. Nah, jadi SMP kelas 1 sampai kelas 2 kelas 1 saya masih pinter, masih juara 2 di SMP. Kelas 2, kelas 3 itu sudah hancur nilainya karena saya diajak teman jualan koran. Oh, Keluar. sempat Jadi jualan saya nggak koran? jadi kelas 2 saya nggak sekolah. Saya kelas 2 jualan koran. Akhirnya saya dimarahin Jualan korannya di mana? Di jalanan apa? di jalanan. Jadi saya Di waktu daerah sekolah mana? Siapa tahu ada. di perumahan dulu daerah Pasar Minggu, Oh, daerah tepatnya Pasar di Jakarta Minggu. Selatan. Jadi ketika teman-teman sekolah, karena saya memang tidak punya uang jajan, ya kan, terus saya coba ikut teman jadi loper koran dan itu mendapatkan saya pertama kali di SMP kelas 2, kelas 3. Sehingga memang di kelas 2, kelas 3 memang yang tadi kelas 1 saya dapat ranking 2, kelas 2, kelas 3 saya ranking dari 35 murid, saya ranking 30 waktu itu. 30. 30. 5 besar dari bawah. 5 besar dari bawah itu SMP. Nah, itu sampai SMP. Iya. Nah, artinya jualan korannya dari kelas 2 sampai kelas 3. Iya, betul. Nah, setelah itu SMA. SMA-nya di mana? SMA juga sama. SMA saya di Jakarta Selatan juga, tepatnya di Manggarai Utara di Yayasan Pendidikan Nasional. Hampir dari kelas 1 sampai kelas 3 kerja saya bolos. 1 sampai kelas 3. Ya, kerja saya bolos, nilai saya juga tiap-tiap kenaikan nilainya 6 semua. Ijazah pun saya 6 semua. Jadi memang disitulah mulai Gangguannya ada di mana? Kalau SMP jual koran, kalau SMA? lingkungan. Oh, Jadi lingkungan. di tempat saya kebetulan teman-temannya pada suka dulu, mohon maaf, suka apa tuh pakai obat-obatan apa namanya pil BK dulu, terus ganja, terus ngelem juga zaman dulu, macam-macam kita sudah ada zaman kita dulu, bolos, berkelahi, sampai kita lupa sekolah. Dan kalau dikatakan sekolah 5 hari, kita masuk cuma 2 hari dalam seminggu, itu pun setengah hari sisanya keluar dari sekolah. Jadi memang saya di SMA itu paling berantakan dalam meraih pendidikan, sehingga itulah menjadi kecemasan orang tua, ya kan, Sehingga diusir sehingga diusir ke Batam. ke Batam. Gitu. Itu diusir ke Batam itu memang diusir ke Batam atau memang ada keluarga di Batam? Kebetulan dulu orang tua punya teman, biasalah teman main ke rumah basa-basi, Bu, Diki kok
nggak ada kerjaan, ikut saya aja lah, padahal basa-basi aja. Tiba-tiba malam udah disiapin tas saya, padahal belum tentu. Artinya ibunya niat bener ya. Niat benar, disiapin segala macam. Yang dititipin bingung juga kok ini beneran gitu kan. Ya akhirnya saya waktu itu naik kapal dari Tanjung Priok, turun dulu masih di Tanjung Pinang di Kijang, baru sampai di Batam, dan ternyata saya di Batam, yang Batam nggak terima saya juga. Ngapain tiba-tiba ada orang, saya di sini susah, kenapa ada orang lain lagi gitu lah. Di situ baru saya mulai berpikir saya harus berubah. Tapi pada saat itu, pada saat ibu lah seperti punya niat mengusir gitu, Iya. sempat kecewa nggak waktu itu? Pastinya iya, karena di sisi lain kawan-kawan kita tinggalkan semua, pergaulan kita tinggalkan semua, dan kita waktu itu di sini nggak ada siapa-siapa, hampir menangis juga walaupun kita anak laki-laki setiap hari gitu kan. Kenapa kita begini? Hampir mau pulang terus ke Jakarta waktu itu. Tapi waktu itu kan memang tidak ada handphone, tidak apa, kita masih bayar surat segala macamnya gitu kan. Karena kita tertahan, ya alhamdulillah barangkali tujuan orang tua baik supaya anaknya tidak menjadi barangkali jadi orang nggak benar di Jakarta, maka akhirnya bisa hijrah ke Batam. Terus perasaan seolah-olah marah gitulah ke ini kan khususnya ibu ya. Iya. Itu berapa lama? Marah ketika kita masih menganggur juga di Batam, terus kita mau balik lagi, orang tua nggak kasih, coba kamu bertahan dulu. Nah, kamu coba bertahan, mudah-mudahan kamu bisa berubah. Jadi marahnya waktu itu singkat, 6 bulan aja kita marah sama orang tua. Setelah itu saya tahu tujuan orang tua baik, saya memahami itu, maka akhirnya saya terus berbakti sampai sekarang hari ini. Iya, karena nggak kebayang kalau dengan posisi saja dari SMP udah bandel gitu ya, SMP, terus sampai SMA bandel, terus kalau tetap di Jakarta tuh kira-kira jadi apa sekarang? Paling nggak kepala copet saya. Karena memang saya udah mulai jadi asisten copet waktu itu SMA itu kan. Sudah jadi asisten copet, sudah terima juga hasilnya gitu kan. 2 kali digebukin orang alhamdulillah gitu. Ya memang bandelnya luar biasa. Ya artinya mungkin orang baru terasa bahwa sebenarnya diminta pergi dari rumah itu kan bagian daripada orang tua mendidik kali ya. Di ujung kita berpikir begitu. Baru sadar. Nah, tadinya di awal benci, Ya tentu kecewa tapi setelah lah. bahwasannya memang tujuan orang tua adalah baik untuk kebaikan kita. Gitu. Nah seorang Diki Wijaya ini dengan prestasi lah, karena menduduki jabatan penting itu kan di usaha seperti ini kan tentu ini sebuah prestasi gitu ya. Nah kalau kita kembalilah ke belakang, pernah nggak terpikir waktu kecil cita-citanya sebenarnya apa? Saya kalau cita-cita tinggi banget loh. Apa dulu? Orang susah tapi pengen cita-cita jadi dokter. Oh pengen jadi dokter. Jadi dokter ceritanya. Karena dulu waktu kita kecil, kan kalau ditanya cita-cita apa, pilihannya kan tak banyak. Dokter, polisi, terus insinyur. Iya. Jarang yang cita-cita jadi pegawai negeri waktu itu ya. Saya dokter waktu itu. Dokter waktu itu. Dokter makanya nggak tanggung-tanggung, SMA pun saya ngambil A2 ya. Oh, biologi ya. Nah, tujuan tapi logikanya nggak ada lah, dari mana saya bisa jadi dokter gitu kan. Orang tua tidak mampu ya kan, otak juga tidak mampu, tapi hanya cita-cita saja gitu. Tapi kalau dari otak sebenarnya dengan SMP juara, SMA juara, SMA enggak? SMA enggak, SMP-nya yang juara. SMA dikatakan kelas 1 sampai kelas 3 Iya karena itu kan lu bandel aja kan. Kalau lu belajar betul-betul seperti SMP kan dapat ranking. barangkali. Nah sekarang antara ibu lah sama bapak gitu, mana yang kira-kira menurut seorang Diki Wijaya yang berjasa besar membentuk seorang Diki Wijaya itu? Ibu kayaknya. Karena saya dari umur 3 tahun sudah meninggal bapak ya kan. Ibu? Jadi memang peran ibu yang sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Berarti umur 3 tahun sudah ditinggal Sudah tinggal bapak. oleh bapak, Ya. Sudah jadi yatim pada Sudah saat jadi yatim waktu itu. Makanya dulu kita suka menunggu kalau lebaran tuh zakat fitrah bagian. Oh. Tapi kadang-kadang nggak dapat juga, nangis lagi mau lebaran kita gitu. Jadi sempat menunggu zakat fitrah pada saat Tunggu zakat fitrah. Makanya kalau sekarang zakat fitrahnya harus Lebih banyak. karena tentu ada diki-diki lain yang Karena menunggu takut saat ada itu. dikit-dikit lain yang menunggu di saat itu. Nah sekarang ibu masih ada? Masih. Masih. Kapan terakhir ketemu sama ibu? Tiap hari saya sekarang sampai ketemu. Tiap hari? Ya. Karena ibu di Batam? Karena ibu di Batam. Karena ibu saya bawa kemari, jadi tugas saya lah untuk bisa menyenangkan dia kali ya. Iya. Bergantian lah. Kalau dulu dia berusaha payah membesarkan kita, sekarang sudah waktunya kita. Iya, dengan umur 3 tahun ditinggal seorang ayah, apalagi Diki ini orangnya bandel, kan tentu juga ibu bekerja luar biasa itu membesarkan betul. seorang Diki Wijaya kan. Betul. Nah sekarang setelah menjadi sekretaris
Ada cita-cita lain nggak? Tinggi Karena lagi. jadi dokter kan nggak bisa lagi Ya, bro. ada. Ada. Cita-cita saya mau jadi wali kota Batam. Ya kan? Tidak tinggi, tapi mudah-mudahan Allah kabulkan. Karena saya selalu minta sama orang tua juga, sama ibu mohon doa. Biasanya kalau doa ibu tuh langsung dijabah Tuhan. Untuk wali kota Batam. Untuk wali kota Batam. Jadi mohon maaf Pak Rudi, saya tapi bukan tahun ini. Tapi belum 2024 sekarang. Pak Belum Rudi. sekarang. Itu menjelang pensiun apa setelah pensiun? Rencananya saya sebenarnya kalau punya mimpi ya, atau 5 tahun ke depan saya harus sudah pensiun dini, ya kan. Baru saya yang berjualan, berusaha, saya ingin berpolitik, baru ada kesempatan kontestasi ke depan, insya Allah saya akan ikut itu. Punya cita-cita wali kota Batam tuh kapan bro? Baru 5 tahun ini berpikir bahwa kita ini membantu orang, ya kan. Kita membantu orang kalau hanya di saat kita duduk di sini itu hanya sedikit. Gitu. Tapi harapan kita ketika kita jadi pemimpin, minimal seorang wali kota Batam, kita akan bisa banyak membantu orang lagi gitu. Iya Tujuannya kan, itu aja. karena wali kota Batam ini kan apa ya, apalagi dengan eksekusi ini kan kekuatannya luar biasa bro. Iya. Tapi cita-cita itu masih ada Kasih. dan terus diperjuangkan. Karena harus ditanamkan cita-cita itu supaya kita punya spirit, semangat, tujuan, strategi dan lain-lain sehingga kita istilah katanya kalau dalam bertujuan misalnya ke Nagoya, kita harus tahu mana jalan lebih cepat untuk sampai ke Nagoya. Luar biasa. Nah sekarang menuju wali kota itu apa yang dilakukan? Tentu banyak bahwa seorang pemimpin itu kan juga harus terkenal saja tentunya. Seorang pemimpin juga harus punya kemampuan, punya leadership, jiwa sosial yang tinggi, dan tentunya bisa bertanggung jawab baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Tapi sekarang sudah merasa terkenal belum? Jadi keluarga aja. Anak, istri, sama orang tua aja. Anak, istri, sama orang tua. aja. Nah sekarang mertua lu kan ikut nih, Ya, ikut di pemilihan gubernur ya. ya, mohon doa restu. Mohon doa restunya. Dan sebagai seorang anak lah, Ya. kan juga harus bantu kan. Bro? Betul, Dan sebagai pegawai negeri sipil, kan harus netral lu kan. betul. Pusing nggak itu? Tergantung kita menjalaninya. Kita lihat waktu dan tempat juga, di mana saat kita bisa membantu orang tua, di mana kita di saat sebagai ASN kita bisa membagi tempat. Jangan di tempat kita bekerja, di lingkungan kita bekerja seolah sebagai seorang politik, tapi bekerjalah pada tempat yang benar. Tapi menurut Diki nih, Ya, mertua lu itu kan agak kontroversi bro. ya, Artinya orang mengenal beliau itu kan dengan beragam image ya. ya, Nah menurut lu sendiri sebagai anak lah, ya. Pak Suryo itu gimana sih? Saya kenal beliau dulu sebelum menjadi menantunya kan di saat beliau jadi ketua DPRD Di Kota Batam. Batam, lalu menjadi wakil kepala daerah. Ya, beliau adalah memang sosok dulu sebelum menjadi mertua idola sebenarnya. Idola lu dulu. Karena memang beliau adalah tokoh yang menurut saya dulu konsisten dan komitmennya cukup tinggi gitu loh. Berawal dari saya belajar dari konsistennya dia, komitmennya dia, saya tidak nyangka akhirnya saya menjadi anak beliau, jadi menantu beliau gitu ya. Menjadi menantu beliau juga dulu bukan gampang. Saya pikir dia tahu latar belakang saya juga, anak bandel ya kan, suka pokoknya bandel banget ya. Ketika saya ngelamar anaknya, luar biasa jawaban dia. Apa jawabannya? Jawabannya saya akan tanya anak, saya akan tanya anak itu. Kalau dia mau, ya, Romo setuju. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Dia bilang. Artinya dia segala sesuatunya memberikan kepercayaan kepada seluruh anak-anaknya untuk mengambil keputusan dan untuk mempertanggungjawabkan keputusannya itu di belakang hari. Jangan ada penyesalan lah bahasanya. Itu hebatnya beliau. Dan demokratis juga berarti ya. Dan Artinya sangat demokrasi menyerahkan bukan semuanya. beliau dengan kekuatan yang beliau punya gitu. Bukan Waktu dengan itu kekuasaan. awal-awal jumpa serem nggak bro? Pastinya iya. Kita takut, kita segan ya kan. Karena memang beliau juga di samping famous juga memang dia cukup cerdas ya kan. Tapi yang ada di dia adalah sebenarnya orang yang paling baik hati. Iya karena di apa namanya di kalangan orang gitu melihat Pak Suryo itu kan orangnya
tegang gitu ya. Nah kalau di keluarga tuh gimana? Dia suka bercanda gitu loh. Oh malah suka Nah, bercanda. memang slogan dia bagus. Bagi dia tidak ada musuh yang abadi, itu prinsip dia. Tapi bagi dia adalah sahabat yang sejati yang selalu dijaga. Jadi siapapun orang yang berurusan apapun, baik personal, ya kan, kalau datang orang itu selesai sudah masalah itu. Dia tidak pendendam, tidak pengingat. Bahkan dia kalau dia merangkul kawan itu biasa, tapi dia bisa merangkul lawan itu yang luar biasa. Disitulah saya banyak belajar dari sosok mertua saya. Jadi tidak seperti ada yang ada di kepala banyak orang bahwa seorang surya itu seperti itu, tidak ya? Tidak, karena beberapa kali juga saya lihat kalau dia bicara, sedang membicarakan orang lain, dia biasa tidak mengomentari kalau tentang orang lain, dia cuma diam gitu. Itu dari dulu dia gitu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak berani kalau kita bicara si Anu Romo begini Romo gitu, pasti nggak akan dengar juga dia gitu. Nah itu karena memang dia tidak mau mendengarkan informasi-informasi yang sifatnya barangkali dia sudah tahu, tapi kita sampaikan itu dia tidak mau mendapat informasi-informasi yang negatif dari luar tuh. Jadi memang mungkin perlu ada yang dibincangkan gitu, paling tidak untuk mengetahui sebenarnya Pak Surya itu seperti apa. Undang dia kemari berarti. Harus, beliau harus datang ke sini. Ya maksudnya biar kita wawancara ngobrol. langsung dengan sahabat saya. Siap. Salam buat Mas Surya. Saya akan sampaikan salamnya Pak Burhan. Siap. Terima kasih sampai di sini bincang-bincang kita dan sukses untuk sahabat saya Diki Wijaya. Siap. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi wali kota Batam Amin. bisa terlaksana. Paling tidak jangan sekarang bro, pendaftaran udah tutup soalnya. Kita mau tutup gitu. Tapi itu kembali kepada cita-cita. Ya, karena Mimpi, cita-cita itu harus visi. diperjuangkan. Karena dari harus awal memang dari mimpi dulu. Ya, karena orang yang tak punya cita-cita itu sebenarnya dia sudah mati. Betul. Kalau saya masih dikasih napas oleh Allah, Ya. maka saya punya keinginan, ya kan saya punya mimpi. Mimpi itu saya wujudkan melalui misi-misi ke depan. Tentunya Oke, untuk baik, sip. kebaikan kita semua. Terima kasih bro, Siap. Wali Kota Salam Batam Gabriel. 2024 insya Allah. insya Allah. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.